maka kita kembali sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Apabila dilakukan dengan sengaja, maka dia batal. Tapi jika terjadi dengan tidak sengaja, maka tidak masalah, tidak membatalkan puasanya. Demikian ikhwan fillah. Seperti dia tidur misalnya ba'da zuhur, ternyata dia mimpi basah, maka dia junub, tapi puasanya tidak batal karena mimpi itu kan bukan kehendak dia. Ikhwan fillah azza wa jalla. Ya, mimpi itu bukan kehendak dia. Jadi sekali lagi apa yang kita bahas tadi, bahwasanya pembatal puasa itu batal jika dilakukan dengan sengaja dan dilakukan dengan sengaja dan tidak ada paksaan. Namun jika terjadi dengan kesengajaan dan dengan apabila dilakukan dengan tidak kesengajaan, ya, atau karena dipaksa, maka tidak membatalkan. Jadi ini kaidah yang perlu kita perhatikan. Apa saja misalnya, apa saja pembatal puasa selain haid dan nifas tadi, ya, karena itu bukan kehendak, tidak dalam tidak kemampuan manusia untuk mengendalikannya. Selebihnya kalau dilakukan dengan sengaja dan tidak terpaksa, maka tidak batal. Tapi kalau dilakukan dengan sengaja, saya ulangi, kalau dilakukan dengan sengaja dan tidak terpaksa maka batal. Namun jika tidak sengaja dan karena terpaksa, maka tidak membatalkan. Nah, demikian ikhwan fillah azza iyyakum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pada suatu hari beliau melakukan hubungan dengan istri beliau pada saat malam harinya. Kemudian pada pagi harinya beliau puasa, namun belum sempat mandi junub. Kemudian bagaimana? Beliau mandi, kemudian beliau melanjutkan puasanya. Ya, kisah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah dan Ummu Salamah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikul fajar wa huwa junub min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasum. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau masuk pada waktu fajar, sementara saat itu beliau sedang junub. Ya, lantas beliau mandi dan beliau pun puasa. Karena lakukan hubungan intimnya pada malam harinya. Namun ketika masuk dimulainya puasa, beliau belum mandi, maka beliau mandi dan melanjutkan puasanya. Itu tidak membatalkan. Demikian ikhwan fillah azza wa jalla. Silakan ada yang lain. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Dan lalu dari Radio Bas FM Salatiga bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Ya Ustaz, tentunya bagi para ummahat ataupun ibu-ibu menyajikan makanan yang terbaik bagi keluarganya. Lalu bagaimana bagi seorang ibu-ibu ataupun para ummahat untuk bisa mencicipi makanan? Apakah hal itu bisa membatalkan dan bagaimana langkah yang harus kami ambil Ustaz? Silakan Ustaz. Iya, ya khafidin azallahu iyyakum. Kembali kita artikan dulu mencicipi makanan. Mencicipi ini bisa artinya makan, bisa artinya nggak makan, hanya sekedar dirasa. Misalnya kalau kaum muslimin datang ke rumah saya, kemudian saya hidangkanlah makanan, saya katakan silahkan tafadhalu akhi ikhwan, silahkan cicipi makanan saya. Itu artinya apa? Apa dirasa dikit kemudian pulang begitu? Enggak, itu artinya makan. Nah, tapi kalau cicip yang dimaksud adalah merasakan makanan, ya, kalau cicip yang dimaksud itu adalah merasakan makanan di lidah saja, maka tidak masalah ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum. Mengapa demikian ikhwan fillah azza iyyakum? Karena dia tidak sampai ke tenggorokan. Tidak sampai ke tenggorokan. Coba bayangkan ikhwan fillah azza iyyakum, kalau seandainya tidak boleh mencicip, artinya enggak boleh ada sampai makanan ataupun air minuman yang ke lidah misalnya, maka dia sudah batal. Bagaimana kita mau berwudu? Bukankah salah satu kaifiat wudu adalah dengan berkumur-kumur?